Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baiklah, hari ini kita akan membahas mengenai isi dan aspek kebahasaan yang terdapat di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, sekedar mengingatkan, observasi itu adalah pengamatan, ya, pengamatan terhadap sesuatu objek, peristiwa, atau keadaan tertentu. Selanjutnya, isi teks laporan hasil observasi. Isi dari teks laporan ini berisikan pertama ada objek, konsep, kemudian objek yang disampaikan itu harus bersifat umum, dan juga judul yang disampaikan dalam teks laporan hasil observasi harus bersifat umum, misalnya pantai, gunung, rumah, sekolah, yang mana tujuan dari pembuatan teks laporan hasil observasi ini adalah untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca. Dan satu lagi teks yang kamu buat ini harus berdasarkan apa adanya, ya. Apa yang kamu lihat itu atau apa yang kamu amatin, itulah yang akan ditulis. Jadi berdasarkan fakta, bukan opini atau pendapat kamu. Baiklah, selanjutnya adalah aspek kebahasan dari teks laporan hasil observasi. Aspek kebahasaan ini terbagi menjadi beberapa. Pertama ada verba, kedua nomina, tiga kalimat simpleks dan kalimat kompleks, kemudian ada kalimat definisi, kalimat deskripsi, dan terakhir ada afiksasi atau juga disebut dengan imbuhan. Nah, yang pertama, verba. Verba atau kata kerja. Verba terbagi menjadi dua, ada verba aktif dan verba pasif. Verba aktif ditandai menggunakan imbuhan me, ber, dan lain-lain. Sedangkan verba pasif menggunakan imbuhan di dan ter. Contoh, membawa. Kalau membawa menggunakan imbuhan me, berarti masuk ke dalam verba aktif. Ya. Selanjutnya, membaca. Membaca juga menggunakan imbuhan me. Me berarti masuk ke dalam verba aktif. Ya, berlari juga masuk ke dalam verba aktif. Selanjutnya, dicuci, dinyanyikan berarti masuk ke dalam verba pasif. Ya. Selanjutnya, aspek kebahasan yang kedua adalah nomina. Nomina atau kata benda. Nah, kata benda ini sering kita lihat ada di sekitar kita, misalnya laptop, meja, kursi, ya, handphone, dan lain-lain. Itu disebut dengan nomina atau kata benda. Selanjutnya yang ketiga ada afiksasi. Afiksasi ini berupa imbuhan, yang mana imbuhan ini terbagi menjadi beberapa. Ada imbuhan itu letaknya di awal, di akhir, awal akhir, sisipan atau di tengah, ya. Contoh, satu, makan. Kata dasarnya makan, kemudian mengalami akhiran an menjadi makanan, ya. Kedua, imbuhan me ditambah kata dasar makan jadi memakan. Nah, di sini sama-sama menggunakan kata dasar makan, tetapi setelah mengalami afiksasi atau imbuhan jadi memiliki arti yang berbeda walaupun satu kata dasar. Selanjutnya contoh yang ketiga dan keempat sama-sama menggunakan sama-sama menggunakan kata dasar baca, tetapi mengalami imbuhan yang berbeda. Nomor 3, imbuhannya terletak di akhiran bacakan. Nah, sedangkan yang keempat, membacakan sudah memiliki makna yang berbeda, ya. Selanjutnya, keempat, kalimat definisi dan kalimat deskripsi, ya. Kalimat definisi ini sering kita lihat kalau membaca buku, ditandai dengan adanya kata adalah, yaitu merupakan, ya, itu merupakan kata kunci dari kalimat definisi. Sedangkan kalimat deskripsi ini merupakan kalimat penjelasan. Contoh, sampah merupakan bahan yang terbuang. Nah, ada kata merupakan. Kalau misalnya menggunakan ada kata merupakan, berarti masuk ke dalam kalimat definisi, ya. Selanjutnya, yang kedua, contoh dari kalimat deskripsi. Berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dibagi menjadi dua jenis. Nah, deskripsi tadi ingat, deskripsi ini berupa penggambaran, penjelasan terhadap suatu objek. Nah, di sini dijelaskan, berdasarkan sifatnya sendiri, sampah dapat dibagi apa yang dijelaskan, yaitu sampah. Yang mana sampah ini dibagi menjadi dua jenis, yakni sampah organik dan sampah non-organik. Kalimat-kalimatnya selanjutnya juga masuk ke dalam kalimat deskripsi. Nah, selanjutnya yang kelima,
Kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks adalah kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Ya, biasanya nak, kalimat simpleks ini dalam satu kalimat itu hanya ada satu predikat. Sedangkan kalimat kompleks dalam kalimat tersebut bisa lebih dari satu predikat. Apa predikat? Kata kerja. Nah, contoh dari kalimat simpleks. Saya membaca buku. Saya subjek, membaca predikat. Buku objek. Nah, di sini masuk ke dalam simpleks. Kenapa? Membaca predikat hanya ada satu. Ingat ya, kalimat itu berakhir kalau ditandai dengan adanya tanda titik. Saya membaca buku berarti satu kalimat. Hanya ada satu predikatnya atau kata kerjanya adalah membaca. Berarti masuk ke dalam kalimat simpleks. Misalnya lagi, adik berlari di jalan. Contohnya kan, adik berarti subjek, berlari predikat, di jalan berarti keterangan. Nah, tetap hanya ada satu kata kerjanya. Selanjutnya, kalimat kompleks. Kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa atau predikat ini nak bisa lebih dari satu. Contoh, Arya membeli mobil baru karena dia mempunyai banyak uang. Ya, Arya subjek, membeli predikat, mobil baru objek. Dia masih subjek. Dia ini mengacu ke si Arya. Dia mempunyai banyak uang. Ya, mempunyai masuk juga dalam kata kerja atau predikat. Berarti dalam satu kalimat ini ada dua predikatnya, berarti masuk ke dalam kalimat kompleks. Ya, baiklah nak, tadi kita sudah membahas mengenai isi dan aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi, yang mana isinya itu berupa objek, apa yang dibahas, ya. Kemudian objek yang dibahas ini harus berdasarkan kenyataan dan apa adanya. Selanjutnya, aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi ada 5. 1. Verba atau kata kerja. 2. Nomina atau kata benda. 3. Afiksasi atau imbuhan. 4. Kalimat deskripsi dan kalimat definisi. Selanjutnya yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya nanti di Google Classroom. Terima